Kemudian ada yang berkata bahwa nggak apa-apa kok. Kita kan Kristen itu bersifat progresif, berkembang. Masa dari dulu begini begitu terus, kan? Masa orang baik kok dia? Masa masuk neraka? Sorga dong. Walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus, katanya begitu. Orang yang menikah cerai, ya udah menikah cerai aja. Toh Daud dulu banyak istrinya, Salomo apalagi, nggak apa-apa. Mulai ada pemiringan-pemiringan yang mungkin logis, masuk akal. Ini dari dalam gereja sendiri. Sinkretisme, pencampuran, menganggap sama. Artinya firman Tuhan itu bukan firman Allah lagi. Firman itu hanya panduan, buku etika yang berbicara tentang moral. Padahal Alkitab itu adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Dasar keselamatan Tuhan yang menjadi tulisan. Firman yang menjadi daging dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam tulisan yang bisa dibaca, firman itu adalah Alkitab. Itu dasar yang harus dipegang teguh. Walaupun Kristen berkembang, benar, tetapi berkembangnya tidak melampaui apa yang ada tertulis. Firman Tuhan juga berkata begitu. Berkembang, silakan, ayo kita berkembang. Cara penginjilan kita harus aktif, harus dinamis, harus progresif, tetapi jangan melampaui apa yang sudah tertulis. Ada aturan, hukum, dogma yang tidak bisa dilanggar dalam kebenaran firman Tuhan. Ada yang bisa berkembang, itu kebenaran dari Tuhan. Ada kebenaran khusus, ada kebenaran universal. Itulah yang salah satu yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan orang kalau lemah pengajarannya, yang hanya disukakan dengan saya ingin mendengar ini dan itu, kadang kita lemah. Kita bisa terikut, apalagi anak-anak muda. Begitu ya, iya kayaknya begitu ya. Yang tidak kuat dasar teologinya bisa hanyut. Itulah salah satu yang menjadi beban, tugas, tanggung jawab sekolah teologi maupun gereja Tuhan. Kita tahu di sini kita sekolah teologi, ada juga gereja, kita juga gereja di sini. Keluarga Santosa Asih. Itu jadi beban dan jadi tanggung jawab kita untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Ada juga yang mabuk. Mabuk, tadi mabuk cinta, mabuk lain-lain, mabuk agama, ada juga yang mabuk agama. Agama adalah yang kita yakini. Memang agama yang kita yakini itu yang paling benar menurut kita. Tetapi mabuk agama adalah ketika berkata orang lain salah dan kita harus hukum orang lain itu karena dia salah. Padahal kalau kita memang benar-benar benar, tunjukkan yang benar itu kepada orang lain supaya orang lain jadi ikut benar. Jangan kita salahkan, kita matikan orang, kamu salah, neraka. Menghakimi enggak, tetapi ketika melihat orang yang tidak hidup dalam kebenaran, itu bukan hak kita menghukum mereka dan menghakimi mereka masuk neraka. Tetapi itu kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Amin. Amin. Kebenaran yang sesungguhnya tentu saja dengan cara-cara yang benar. Tidak ada menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, itu tidak ada. Menyampaikan kebenaran itu harus dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang salah, sama saja kita tidak hidup dalam kebenaran. Mabuk, ada yang memaksakan harus begini, harus begitu. Heboh juga, mungkin saudara kita, hamba Tuhan, offside katanya kan. Mungkin di lingkup pribadi, di lingkup privat kita bisa berkata, mengkomentari keyakinan orang lain. Tetapi ketika dibawa ke ranah publik, itu sepertinya tidak bijaksana maupun bijaksini. Kita keluar-keluar tentang keyakinan orang di ranah publik kan sempat beredar kan? Mungkin itu it's okay. Itu ranah kita persekutuan kaum seiman. Tetapi ketika itu dicantumkan di ranah publik, kita jadi batu sandungan dan itu tidak baik. Jadi awasi. Itu yang terjadi sehingga kita perlu bijaksana maupun bijaksini. Jadi bagaimana? Next. Kalau kita baca pembacaan tadi, kita hanya baca mulai dari ayat 15, tetapi itu satu keutuhan, satu kesatuan dengan ayat sebelumnya. Di ayat 10 itu berkata, ujilah
apa yang berkenan kepada Tuhan. Dasarnya jelas firman Tuhan, kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan, ayo kita pikirkan, ayo kita mungkin perbaiki, ayo kita perdebatkan. Ujilah, jadi ujilah. Itu pun tidak hanya terima mentah-mentah firman Tuhan yang tertulis begini harus begini, enggak. Yuk kita pelajari sama-sama. Terkadang apa yang nampak itu punya arti yang lebih dalam, yang perlu kita yuk rinci. Jangan hanya diterima mentahnya saja. Seperti yang tadi, Daud istrinya banyak, Salomo apalagi, oh berarti saya boleh. Wih, itu firman Tuhan. Kalau saya tidak melakukan firman Tuhan ini, saya dihukum Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Itu berarti memasukkan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita kepada firman Tuhan, memperalat firman Tuhan itu namanya. Tapi ayo baca secara menyeluruh. Oh, itu karena kedegilan hati, karena kurang ajaran manusia, maka Tuhan bilang ya udah. Tapi itu tidak selamanya, itu bukan aturan yang sebenarnya. Sebenarnya manusia harus hanya punya satu pasangan, itu kata firman Tuhan. Jadi jangan dicampur baur, itu yang menjadi beban kita. Ujilah segala sesuatu. Kalau ada yang pengajaran yang aneh-aneh, yuk kita bicarakan dulu. Kita uji benar nggak, makanya perlu belajar teologi. Belajar teologi itu belajar sampai kata-kata yang detail, bahasa aslinya, kondisi pada waktu itu, latar belakang, latar depannya kita pelajari. Oh iya benar, ternyata seperti ini. Itu pentingnya. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Ayat 16. Kadang orang pikirannya jadi kemana-mana karena lagi nggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau kita menggunakan waktu kita dengan bijak, waktu kita dengan baik, tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan yang tidak baik. Kalau tidak melakukan apa-apa, kita akan memikirkan yang tidak baik bisa jadi. Gunakan waktu dengan bijak. Apa yang diberikan kepada kita. Beberapa kali juga saya pernah menyampaikan, seorang presiden dan seorang anak yatim piatu punya waktu yang sama, hanya 24 jam. Tidak ada orang yang bisa membayar uang sekian. Saya tolong waktu saya satu hari jadi 25 jam. Enggak. Sama waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi ayo kita gunakan dengan bijak. Gunakan hal-hal yang perlu. Gunakan untuk hal-hal yang penting. Gunakan hal-hal yang menunjang tujuan yang sudah ditetapkan, yang sudah kita tetapkan. Gunakan waktu dengan baik. Dan ini nggak enak mau berkata yang selain jangan bodoh. Ada orang bilang nggak ada orang bodoh. Tapi firman Tuhan bilang jangan bodoh. Berarti orang Efesus ada yang bodoh waktu itu. Di tengah lingkupan cobaan, godaan sana sini masih ada aja orang yang bodoh. Di Efesus, di sini mungkin enggak. Orang bodoh apa itu? Tidak berpikir panjang. Yang itu yang gampang terombang-ambing, dikatakan orang bodoh yang tidak punya pendirian. Kalau kita lihat di sebelumnya ada juga orang bebal di sini. Orang bebal dan orang bodoh. Agak-agak mirip tapi agak beda. Kalau bebal katanya itu sebenarnya tahu tapi nggak mau melakukan, itu bebal katanya. Kalau bodoh masih bisa dikasih tahu, sehingga dia bisa diajar dan pintar. Nah di zaman sekarang juga kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang, banyak orang bebal, banyak orang bodoh di sekitar kita. Jangan lihat kiri kanan ya. Di sekitar kita bukan berarti yang di kiri dan di kanan kita. Artinya mungkin kita tahu, kita kenal, tetapi dengan gampangnya terjerumus dalam kebebalan dan kebodohan. Bodoh yang berulang-ulang itu bisa jadi bebal. Artinya tidak mau dikasih tahu. Itu yang bisa merongrong kehidupan iman Kristen saat ini. Sekali lagi mengingatkan tentang godaan-godaan, pesan masuk terima hadiah. Oh itu kan, kita respon. Wih, ini kategori bebal atau bodoh yang respon? Enggak. Kalau dia belum tahu dia kategori bodoh. Tetapi kalau sudah tahu dan dia pingin cepat kaya dengan cara instan, itu bebal. Tetapi banyak yang terjerat. Saya baca berita 60% yang terjerat pinjol itu profesinya guru. Agak malu juga. Di berita loh, ada yang survei ternyata. Yang terjerat pinjol itu paling besar profesinya guru. Nggak tahu apakah guru itu gajinya terlalu kecil atau guru kurang ditata dalam hal finansial. Nggak tahu. Tetapi survei mengatakan seperti itu. Yang tertipu, kan biasanya orang yang tertipu dalam hal finansial itu yang pertama karena butuh.
butuh kepepet, butuh cepat. Ya udah itu yang cepat, yang lain nggak mau bantu, ya udah itu saja. Yang kedua, itu bodoh, nggak tahu apa-apa, coba aja isi lumayan. Siapa tahu dapat, siapa tahu nggak dapat. Ya udah untung-untungan kalau dapat. Tetapi dia sudah memberikan segala data-datanya kepada orang tersebut. Dia sih nggak ngarap, nggak dapat pun nggak apa-apa, toh saya nggak rugi. Tetapi dia sudah kasih akses untuk handphonenya. Orang di luar sana bisa utak-atik handphonenya, kontaknya bisa dilihat semua, WA-nya, SMS-nya bisa dilihat semua. Akhirnya kalau dia macam-macam dikirimin semua orang, teman-temannya, keluarganya, hal-hal yang tidak masuk akal tentang dia. Akhirnya dengan kebodohan itu harusnya berkata, tidak apa-apa kok, saya tidak rugi, tidak keluar satu peser pun, hanya keluar akses untuk kontaknya dan dia terjerat. Mau tak mau dia harus ikuti apa kata mereka. Itu bodoh. Dikasih tahu masih bisa tahu. Oh iya ya, waduh ini saya sudah salah. Tapi ada yang bebal, mungkin nggak terlalu membutuhkan, tetapi pingin sesuatu dengan cara instan. Oh ini bisa nih kayaknya ini. Mulai di-apply sana sini, apply sana sini. Lumayan dapat prinsip ekonomi yang selalu diajarkan kita, dengan modal sekecil-kecilnya, penghasilan sebesar-besarnya. Wow. Akhirnya terjeratlah itu. Kebutuhan sih nggak terlalu membutuhkan, tetapi ada kayak greedy. Apa greedy ya? Pingin sesuatu yang maunya dia semua, maunya menang terus. Akhirnya terjebak dalam kebodohannya sendiri, bisa kemana-mana. Dan ini harus kita sampaikan. Yuk kita smartphone itu digunakan oleh smart people. Jangan handphone lebih pintar dari orangnya. Kita yang memakai handphone, bukan handphone yang memakai kita. Yuk mau akses sesuatu, pikirkan dulu, ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan tadi. Yuk kita pikirkan benar nggak. Kalau belum mengerti, tanya yang ngerti. Sesimpel itu. Nggak ngerti nih apa, yuk tanya sama yang ngerti, kira-kira ngerti nggak. Kalau belum mengerti, mending jangan buat keputusan. Jangan bodoh. Marilah kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita bodoh oleh dunia, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pemikiran dunia, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, kita bisa tutupi, kita bisa keluar dari kebodohan, dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Yang terakhir, jangan mabuk. Harus tetap sadar, aware, lihat di sekeliling kita, sadar apa tantangan yang ada di sekitar kita. Banyak orang mati diterkam binatang buas karena tidak tahu binatang buas itu sudah ada di sekitarnya. Banyak yang seperti itu. Terlambat sadar, sudah masuk perangkap baru sadar, aware. Makanya perlu kita jangan mabuk, jangan terhanyut dengan bujuk rayu apapun, baik tentang keuangan, baik tentang hubungan persahabatan, baik tentang apapun, bahkan tentang keselamatan itu sendiri. Yang katanya kamu akan kaya, dengan kasih ini kamu akan makin kaya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada yang begitu, itu juga masuk bujuk rayu. Kasih 5 juta, nanti kamu akan panen 20 juta. Aminkan firman Tuhan hari ini, ayo kirim-kirimin nomor rekeningnya. Ada juga yang begitu. Dari luar enggak, dari dalam. Seolah-olah Tuhan itu tempat investasi. Kamu kasih 10.000, nanti akan bayangkan 1.000 kali 1.000, 1 juta kamu dapat. Dijamin, garansi firman Tuhan tidak berubah. Bahaya sekali. Itulah kita harus bijaksana. Itu tantangan bukan hanya dari luar. Yang paling bahaya itu tantangan dari dalam juga. Karena orang tantangan dari dalam, kadang kita nggak pikir-pikir lagi beberapa kali, kita langsung percaya saja. Itu yang harus kita mengerti, kita pahami, dan kita imani mana yang benar. Jaga mulut, next. Masih ada lagi. Jaga mulut, itu tadi sudah dibilang, ayat ke-19. Yuk ngomongnya yang baik-baik, itu tadi kata firman Tuhan. Ngomong yang baik, ucapkanlah syukur, saling menguatkan, ngomong yang positif, jangan berkata kasar, jangan ada fitnah, jaga mulut. Next, jangan lupa bersyukur. Tadi ayat yang kedua terakhir, ayat 20, ayo mengucap syukurlah dalam segala hal. Kadang kita terlalu tertekan batin, muka sewot karena kurang bersyukur. Kadang kita hanya berpikir apa yang tidak ada, kita nggak pikirkan apa yang sudah ada, sehingga kita kurang bersyukur. Tahun lalu
pas saya pulang kampung menjemput Franklin, itu bersamaan dengan perayaan ke-50 tahun orang tua kami menikah. Walaupun dengan keadaan yang sudah tua, sudah di kursi roda ibunya, tetapi ada syukur. Tidak bicara tentang kesusahan-kesusahan pada waktu itu. Yang dibicarakan adalah berkat demi berkat yang Tuhan serta berikan sepanjang kehidupan 50 tahun itu mereka. Dan mungkin tahun ini masuk ke 51 tahun. Luar biasa, artinya walaupun dalam kesakitan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, cari poin apa yang bisa kita syukuri. Masa susah-susah semua hidup kita ini? Masa nggak ada satupun yang bisa kita syukuri? Kita masih bisa hidup dan bernafas, orang lain masih bayar nafasnya hitungan jam, tetapi kita masih bisa bernafas dengan lega. Tapi bagaimana dengan ulang tahun pernikahan ke-50? Oh, kayaknya tahun ini ya. Saya pikir kalau Pak Davi tahun ini 49, berarti ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu ke-50 harusnya tahun ini. Begitu. Sederhana, mungkin beberapa orang melewatkan, tetapi itu kan syukur. Ada saja alasan bagi orang percaya untuk bersyukur. Ulang tahun pernikahan, kemarin istri saya ulang tahun barengan sama anak saya ulang tahunnya, pengeluaran 2 kali lipat, tapi nggak apa-apa, syukuri. Artinya ada alasan bagi orang percaya untuk bersyukur. Apa sih? Lebih banyak bersyukurnya, sehingga ada lagu, saya suka lagu hitunglah berkatmu itu. Kadang kita lupa, kita hanya menghitung masalah hari lepas hari, masalah A, B, C, kita lupa hitung apa yang sudah diberikan Tuhan. Kurang bersyukur. Dengan bersyukur kita makin bisa dimenangkan. Kemudian yang paling terakhir ayat 21, rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Tidak ada gunanya semuanya itu tetap kalau kita tinggi hati. Yo, lihat saya, ini karena saya. Kalau tidak ada saya, tidak ada yang terjadi apa-apa. Mungkin benar. Tetapi kata firman Tuhan, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Yo, kalau ada yang kita capai, itu bukan karena saya, itu kerja tim. Tetapi kalau ada yang salah, itu salah tim juga, bukan salah saya. Kebersamaan, artinya rendahkanlah dirimu. Jangan ambil sendiri masalahnya. Rendahkanlah dirimu, berbagi dengan orang lain. Kalau kita bagi masalah, masalah itu berkurang. Tapi kalau kita bagi kebahagiaan juga, bahagia itu bertambah. Itu rahasianya. Kebahagiaan, kalau kita bagi, kebahagiaan kita bertambah. Masalah, kita bagi, masalah kita tidak berkurang. Asal bagi kepada orang yang tepat masalahnya. Kadang kita salah bagi masalahnya, bukannya berkurang malah bertambah. Karena kita bilang ke sini masalah kita A dan B, sampai di sana A, B, C sampai Z. Nama masalah salah orang. Bijaksana, bijak di sini. Terakhir, waktu selalu cepat bagi yang buru-buru, selalu lambat bagi yang menunggu. Ya, kalau yang nunggu pasti lambat. Waktu kok lama banget. Nunggu jam makan siang kok lama banget, nunggu jam 5 kok lama banget. Kalau nunggu lama. Tetapi kalau yang buru-buru banyak kerjaan, kok cepat banget kok tiba-tiba udah jam 5 aja. Ya. Tetapi selalu tepat bagi yang bersyukur. Jadi bersyukur. Syukuri apa yang ada. Apapun, pasti ada poin di mana kita bisa mengucap syukur. Kalau belum, yuk belajar. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan mengajarkan kembali kepada kami untuk hidup dalam hikmat-Mu. Bukan hanya pengetahuan manusia sajalah, tetapi berdasarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bisa membedakan mana kehendak-Mu ya Tuhan, dan mana keinginan daging kami. Kami boleh memilih, dan kami memilih hidup di dalam jalan-Mu. Mungkin banyak tantangan, banyak godaan, banyak sekali permasalahan Tuhan. Tetapi kami yakin di balik semuanya itu ada berkat-Mu yang melimpah, yang mungkin kami belum sadari, kami kurang sadari Tuhan. Ingatkan kami, sehingga kami boleh mensyukuri berkat-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.